Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Maulana dari kelas 2A, Prodi Ilmu Komunikasi, akan menjelaskan mengenai seni dan gaya berbicara dalam public speaking. Yang pertama ada karakteristik public speaking. Karakteristik public speaking adalah bersifat formal, selalu direncanakan, selalu digunakan untuk menyampaikan ide tertentu yang dimiliki oleh pembicara, dan terdapat audiens tertentu yang menjadi sarana dari komunikasi yang dilakukan. Jadi karakteristik public speaking itu adalah suatu media atau cara bagaimana antara suatu manusia dengan manusia lainnya saling berhubungan atau saling ketergantungan atau saling berkomunikasi. Biasanya saat kita melakukan public speaking ini, biasanya terdapat beberapa penonton atau audiens ataupun beberapa orang atau pembicara yang yang akan menjelaskan mengenai suatu hal ataupun perihal apapun kepada para audiens. Kemudian ada teori dasar untuk memulai dan mengakhiri public speaking. Ada beberapa tahap yang akan dijelaskan mengenai teori dasar untuk memulai dan mengakhiri public speaking. Yang pertama ada start. Ini merupakan kemampuan membuka, menggebrak, memecah suasana untuk memulai berbicara. Contohnya tuh kayak ya assalamualaikum, salam merdeka, mengucapkan selamat pagi atau salam sapa kepada para audiens atau penonton yang notabene adalah orang-orang yang akan menyaksikan kita atau menonton kita. Kemudian ada build a bridge. Sebelum masuk kepada materi pokok, kita perlu mengentarkan dengan perumpamaan cerita aktual di masyarakat yang sedang hangat, kayak ya topik-topik ecek-ecek lah istilahnya, kayak topik-topik yang akan kita bahas di awal mula pembukaan public speaking. Kayak ketika kita berdiri sebagai sebagai pembicara, setelah start atau menyapa para audiens, biasanya para public speaking itu membahas hal-hal yang lagi hangat pada hari-hari itu atau peristiwa hangat pada masa-masa itu. Kayak contoh hal kecil yaitu kayak berita hangat atau berita-berita terbaru dari public speaking yang sedang hangat. Kemudian ada form intense. Materi pokok diuraikan dengan dibahas pada bagian ini. Penyampaian materi juga akan lebih bagus apabila disampaikan dengan contoh-contoh nyata. Kemampuan menguasai materi, luasnya pengetahuan, kemampuan empati, dan menentukan pada bagian ini. Terus terakhir ada so what. Untuk mengakhiri pembicaraan biasanya ditutup dengan langkah-langkah tindak lanjut. Biasa berupa pesan, harapan, poin-poin yang penting, dan kesimpulan. Jadi ketika pembicara atau public speaking ini selesai, udah di akhir pembicaraannya atau topik yang udah dijelasin sama si public speaking ini, biasanya si public speaking ini ngejelasin kesimpulan atau ringkasan dari pembahasan topik yang dia bahas sebelumnya. Kayak ya mengingatkan kembali kalau poin-poin yang belum ditegaskan atau poin-poin yang perlu banget ditegaskan akan dibahas kembali di terakhir akhir pembicaraan ini. Kemudian next ada melatih logika berbicara. Berikan alasan yang tepat untuk argumen Anda. Kayak kita selalu diajarkan untuk mengutarakan alasan di balik pendapat kita saat menulis esai. Begitu pula dengan ucapan. Dalam percakapan sehari-hari kita mungkin sering melupakannya. Hal ini karena kita terbiasa menerapkan pola pikir dalam kegiatan sehari-hari. Terus kemudian ada konsisten dalam bersikap. Saat kondisi argumen kita lemah, kita akan jatuh ke dalam kontradiksi dan posisi yang membingungkan. Sebab kita akan mengeluarkan argumen baru yang berbeda dengan apa yang sebelumnya kita ungkapkan.
Oleh karena itu, kita harus memiliki sikap konsisten dengan pendapat kita dari awal hingga akhir. Jadi, ketika kita menjadi public speaking atau pembicara, saat kita melakukan kegiatan penjelasan ataupun mengenai hal-hal lainnya, biasanya seorang public speaking tuh harus bersikap konsisten. Jadi, ketika apapun kata-kata yang dia ucapkan harus bisa ditegakkan sampai akhir pembicaraan dia. Kayak ketika kita melakukan berdebat misalnya, nah kita mendapatkan kata-kata yang memang harus kita pertahankan ataupun harus kita kuatkan argumennya. Nah, sama seperti public speaking, biasanya kata-kata atau topik yang akan dibawa oleh si public speaking ini bisa dikuatkan dengan kata-kata yang selalu dia sampaikan, dan ya begitulah. Kemudian ada hal yang penting dalam performance. Yang pertama adalah hindari lompatan logika. Kemudian ada tetap tenang, artikulasi, intonasi, hindari insecure, bahasa tubuh, percaya diri, opener dalam memulai pembicaraan. Terus untuk hindari lompatan logika tuh kayak ketika kita ngejelasin suatu logika atau penjelasan nih, terus orang tuh nanya gitu kan, ini tuh maksudnya gimana, penjelasannya gimana, logika ini tuh gimana. Nah, disitulah seorang public speaking tuh harus ngejelasin kembali atau memantapkan logikanya biar kayak orang-orang tuh paham. Terus juga tetap tenang. Jadi ketika kita menjadi seorang public speaking tuh kita harus ya bersikap tenang aja, nggak usah gegabah ataupun tergisuh-gisuh kayak oh ini gitu. Terus adapun artikulasi, terus intonasi suara, bisa aja seorang public speaking harus tetap menjaga suaranya, harus tetap keras, terus juga harus tetap jelas. Kemudian ada hindari insecure. Nah, ini pun jadi masalah utama gitu kan dalam hal yang penting dalam performance. Kemudian ada bahasa tubuh. Nah, biasanya public speaking ini seorang orang yang akan melakukan public speaking itu biasanya kadang bingung untuk melakukan bahasa tubuh yang baik dan benar itu seperti apa, dan kurangnya percaya diri. Terus opener dalam memulai pembicaraan juga itu sangat penting. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai seni dan gaya berbicara dalam public speaking. Terakhir, nama saya Ahmad Maulana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.